Shalom, saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya, saudara Tuhan itu baik. Salam jumpa dalam program Tuhan itu adalah Gembalaku. Nah, saudara, pernahkah sudah mendengar orang berkata, aku bersumpah? Ya, mungkin kita mendengar ini ketika ada seorang pejabat publik yang dipercayakan untuk mengemban tugas yang penting, saudara ya. Atau mungkin kita pernah mendengar atau kita juga pernah melakukannya, saudara, ketika ada pertengkaran ataupun perselisihan. Lalu, saudara, masing-masing kita meyakini bahwa kita adalah yang paling benar. Lalu kita katakan, saya bersumpah. Ya, saudara ya. Nah, saudara, sebenarnya sumpah itu apa, saudara ya? Nah, kalau kita lihat pengertian secara umum, saudara, bahwa sumpah itu adalah pernyataan secara resmi, sebuah kesaksian di hadapan Tuhan, dan bahkan menggunakan nama Tuhan untuk apa, saudara? Untuk mengkokohkan, untuk meyakinkan sebuah pernyataan ataupun sebuah keyakinan, saudara ya. Tetapi sumpah itu juga bisa berarti bahwa sebuah janji yang kita lakukan di hadapan Tuhan untuk kepentingan orang lain. Nah, kira-kira apa tujuan daripada sumpah itu, saudara? Nah, saudara, paling tidak ketika seseorang melakukan sumpah, itu untuk menyatakan suatu tekad atau suatu janji yang serius dan janji yang kuat, saudara. Atau sebuah pernyataan atau sebuah janji bahwa pernyataan atau janji yang kita ucapkan itu adalah benar. Tetapi, saudara, seringkali kita juga menemukan bahwa sumpah itu dijadikan sebagai alat untuk menutup sebuah kesalahan ataupun sebuah sarana, cara untuk menutupkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan kita menganggap diri kita adalah yang paling benar, saudara ya. Nah, saudara, mari kita melihat apa kata Tuhan Yesus tentang sumpah. Kita baca bersama-sama dari Injil Matius pasal 5 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini merupakan rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan di sini kita melihat Tuhan Yesus sedang mengkonfirmasi dan sekaligus mengklarifikasi, saudara, ajaran tentang sumpah yang pernah diajarkan kepada nenek moyangnya bangsa Israel. Di ayat yang ke-33 itu berkata, kamu telah mendengar firman, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Nah, saudara, dari bagian firman Tuhan ini, kita pahami bahwa ternyata pada masa lampau di dalam perjanjian lama, bagian daripada peraturan hukum Taurat itu adalah sumpah itu sesuatu yang biasa dilakukan, saudara ya. Artinya bahwa sumpah itu ada dan sumpah itu dilakukan oleh orang-orang di masa lampau di dalam perjanjian lama. Nah, tetapi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini adalah sumpah palsu tidak boleh, saudara. Ya, kalau kita lihat tersirat, sumpah itu boleh tetapi sumpah palsu tidak boleh. Ini berarti, saudara, bahwa ada kemungkinan besar praktek-praktek yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu di dalam perjanjian lama di kalangan bangsa Israel adalah sumpah palsu ataupun sumpah dusta ataupun sumpah kebohongan, saudara. Saudara bisa bandingkan bagian firman Tuhan di dalam Imamat pasal 19 ayat 12 dan juga di dalam Bilangan pasal 30 ayat 1 sampai 2. Ada banyak ayat-ayat mengenai hal ini, saudara, tetapi saya ingin saudara nanti compare dua bagian firman Tuhan ini. Nah, kemudian kita lihat ajaran Tuhan Yesus di sini, saudara. Ayat 34 berkata begini, jangan sekali-kali bersumpah demi apapun, saudara. Nah, saudara,
Apalagi misalnya kita bersumpah demi nama Tuhan. Tapi biasanya saudara, ketika seseorang mengucapkan aku sumpah, itu selalu demi nama Tuhan, menggunakan nama Tuhan. Jadi bagi orang-orang percaya, Tuhan Yesus mau katakan di sini bahwa jangan sekali-kali kita bersumpah. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita tidak boleh bersumpah, saudara? Paling tidak, saudara, ada 4 alasan, saudara. Yang pertama adalah ketika seseorang bersumpah, saudara, maka Tuhan ingin menjaga keluhuran nama Allah. Kemungkinan Tuhan Yesus di sini, saudara, yaitu menyinggung tentang perintah yang ketiga dari 10 hukum Taurat itu, saudara, yang mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, saudara ya. Nah, saudara, karena nama Allah itu kudus, ketika kita menyebut nama Allah dengan sembarangan, apalagi dengan sumpah, saudara, maka itu melanggar keluhuran, melanggar kesucian Allah. Kemudian yang kedua adalah kenapa Tuhan melarang, saudara? Karena sangat potensi besar di dalam diri kita untuk melakukan sumpah palsu, saudara ya. Kenapa, saudara? Karena kita sadar kita manusia ini manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan keterbatasan, dan manusia yang bisa gagal, saudara. Apa yang kita ucapkan dengan kesungguhan hati kita belum tentu kita bisa menggenapinya. Belum tentu kita bisa menepati apa yang kita katakan, saudara. Nah, kalau kita tidak dapat menepati apa yang kita katakan, saudara, maka konsekuensinya adalah kita bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian yang ketiga adalah jika faktanya kita berbohong ataupun mengatakan sesuatu yang tidak benar, saudara, lalu kita tutup dengan sumpah, maka kita akan sangat potensi untuk membuka peluang kebohongan-kebohongan baru untuk menutupkan kebohongan yang sebelumnya, saudara. Jadi justru semakin menciptakan kebohongan-kebohongan demi kebohongan untuk membenarkan diri kita. Nah, kemudian yang keempat adalah, saudara, mengapa Tuhan Yesus mengajar kita supaya tidak bersumpah, ya, apalagi bersumpah palsu, saudara? Karena ada konsekuensi yang sangat berat. Karena pada waktu kita tidak dapat menggenapi ataupun tidak menepati apa yang kita ucapkan ataupun kita janjikan dalam bentuk sumpah, saudara, maka kita bertanggung jawab bukan hanya kepada manusia, tetapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Artinya, saudara, kita jatuh di dalam yang namanya dosa kepalsuan, dosa kebohongan, ya, dosa dusta di hadapan Tuhan. Dan kalau kita lihat beberapa bagian dalam firman Tuhan, khususnya dalam kitab Maleakhi, saudara, maka kita akan diperhadapkan di hadapan Tuhan, dihakimi di hadapan Tuhan, saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, ayat 37 berkata begini, jika iya, hendak kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, saudara, saya kira inilah yang disebut dengan integritas hidup orang Kristen. Saudara-saudara, saya kira hari ini kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ya mungkin sadar atau tidak sadar, bisa saja kita terjebak mengucapkan sumpah, saudara ya. Entah itu kita lakukan secara formal atau tidak formal, entah itu kita lakukan secara langsung atau tidak langsung, atau apakah kita melakukannya itu dengan serius ataupun bercanda dengan orang-orang di sekitar kita. Kita spontan berkata swear, ya, demi Tuhan. Ya, bukan saya mengatakan itu. Saya tidak mengatakan demikian. Atau kita katakan swear demi Tuhan. Saya tidak akan merugikan engkau. Ya, saya tidak akan curang, saudara ya. Atau kita akan saya swear, tidak akan bohong, saudara. Ataupun bentuk-bentuk yang lain, saudara. Nah, saya kira, saudara, hal ini bisa terjadi di antara kita ketika misalnya, saudara, ada terjadi perselisihan atau terjadi pertengkaran di antara orang-orang terdekat dengan kita. Mungkin itu dengan suami istri, mungkin itu orang tua dengan anak, atau mungkin juga dengan adik kakak kita, saudara. Atau mungkin dengan orang yang kita cintai, ya, kekasih kita. Untuk meyakinkan dia bahwa apa yang didugakan kepada kita, kita dengan spontan berkata, sumpah aku tidak seperti itu. Sumpah aku tidak akan menyakiti engkau. Sumpah aku tidak akan berbohong. Atau mungkin bisa juga, saudara,
itu terjadi ketika ada kesalahpahaman, kesalahmengertian, atau selisih dengan teman-teman kerja kita di mana kita ada. Saudara, potensi sekali kita untuk meyakinkan orang itu untuk mengatakan aku sumpah deh. Atau kita memang bersalah lalu kita berusaha untuk menutupi kesalahan kita dengan kata bersumpah. Nah, saudara, satu hal yang harus kita sadari bahwa kita ini adalah orang yang memiliki harga diri yang tinggi, saudara, gengsi yang tinggi. Kita tidak mau dipersalahkan dan kita tidak mau ditempatkan di tempat yang salah. Kita mau kita adalah di pihak yang benar, walaupun mungkin kita juga sebenarnya salah, saudara. Nah, saudara, seringkali sekali lagi sumpah dijadikan sebagai tameng untuk menutup kesalahan-kesalahan kita. Nah, saudara, seorang penalah Alkitab yang bernama Matthew Henry, dia berkata begini, orang yang bersumpah itu menunjukkan bahwa sesungguhnya orang yang tidak jujur. Nah, saudara, berkata jujur, bertindak jujur itu bagi saya tidaklah mudah. Ya, tidak mudah, saudara. Tetapi ini satu-satunya cara bagi kita untuk tidak terjebak di dalam menciptakan kebohongan-kebohongan lain di dalam diri kita. Sehingga kita tidak menambah beban mental kita dan juga tidak menambah dosa kita di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu mari kita belajar untuk hidup dalam kebenaran. Ketika kita percaya kepada Kristus, dosa kita diampuni dan kita dibenarkan. Nah, untuk itu sebagai orang percaya kita harus hidup di dalam kebenaran. Menjadi orang Kristen yang dapat dipercaya di dalam perkataan dan juga di dalam perbuatannya. Apa yang ada di dalam hatinya sama dengan apa yang nampak di luar dirinya, saudara ya. Apa yang dia katakan sama dengan apa yang dia lakukan. Dan tentu, saudara, apa yang sebenarnya terjadi, itulah sesungguhnya yang dikatakan. Bukan sesuatu yang lain. Bukan sesuatu yang menutupi. Nah, firman Tuhan katakan, kalau kita tidak berkata jujur, lebih daripada apa yang benar, itu adalah berasal dari si jahat. Nah, untuk itu, saudara, kita belajar untuk bagaimana hidup seperti yang Tuhan inginkan, saudara. Hidup di dalam kebenaran, inilah yang disebut dengan integritas Kristen. Ya, kehidupan yang berintegritas sebagai orang percaya. Nah, saudara, hidup kita ini terbuka tidak hanya di hadapan Tuhan, tetapi di hadapan sesama kita, saudara ya. Untuk itu, mari kita belajar untuk menghidupi firman Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang iya, katakan iya. Apa yang tidak, katakan tidak. Sehingga melalui kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami untuk belajar supaya sebagai orang yang sudah dibenarkan di hadapan Tuhan, kami hidup benar. Kami berkata jujur agar apa yang kami katakan dan apa yang kami lakukan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.